Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renita Hutagalung dengan NPM C1 Channel 22093. Di video ini saya akan menjelaskan materi akuntansi keuangan 3, yaitu tentang akuntansi sewa. Sebelumnya, dalam akuntansi sewa dikenal yaitu lesor atau lesor dan lesi. Lesor ini adalah penyewa dan lesor adalah pemberi sewa. Dalam akuntansi sewa memiliki karakteristik sewa. Yaitu saya akan menjelaskan apa itu sewa. Sewa adalah perjanjian antara lisi atau penyewa dengan lesor atau pemberi sewa, di mana lisi diberikan hak oleh lesor untuk menggunakan aset milik lesor pada periode yang telah disepakati. Jenis-jenis sewa ada dua, yaitu yang pertama sewa operasi atau operating lease, dan yang kedua sewa pembiayaan atau financial lease. Kemudian dalam perjanjian sewa terdapat beberapa hal yang telah disepakati antara lisi dan lesor yang tertuang dalam laporan sewa. Substansi dari perjanjian tidak selalu sama dengan apa yang tertera dalam kontrak, namun harus dianalisis lebih dalam. Suatu transaksi dapat saja berbentuk kontrak atau kontrak jual beli, namun substansinya adalah sewa. Jadi ada transaksi yang transaksi jual beli yang substansinya itu ada berupa seperti sewa. Kemudian saya akan menjelaskan tentang akuntansi sewa untuk lisi. Sewa pembiayaan, akuntansi sewa lisi, sewa pembiayaan akuntansi yang pertama yaitu sewa pembiayaan. Terdapat 2 poin penting dalam sewa pembiayaan akuntansi sewa untuk lisi. Yang pertama yaitu pada pengakuan awal dan pengukuran. Terdapat pengakuan aset dan liabilitas pada sewa pembiayaan lisi, mengakui aset dan liabilitas di awal masa sewa sebesar nilai terendah antara nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Tingkat diskonto nilai kini dari pembayaran sewa minimum dihitung menggunakan tingkat bunga implisit. Jika lisi tidak mengetahui atau tidak praktis menghitung bunga implisit, maka digunakan tingkat bunga instrumental. Kemudian nilai residu. Nilai residu ada yang dijamin dan ada yang tidak dijamin. Jika nilai residu dijamin, maka nilai tersebut termasuk dalam pembayaran sewa minimum, sehingga nilai aset yang diakui dapat lebih besar dibandingkan dengan aset yang tidak dijamin. Selanjutnya yaitu biaya langsung awal. Biaya langsung awal dikeluarkan lisi dalam sewa pembiayaan ditambahkan ke dalam jumlah yang diakui sebagai aset. Kemudian yang kedua yaitu pengukuran setelah pengakuan awal. Pemisahan antara beban keuangan dan pelunasan pokok. Lisi harus memisahkan bagian beban bunga dan pelunasan pokok atas pembayaran sewa minimum pada setiap periode karena jumlah pembayaran sewa tersebut ditentukan oleh lesor
setelah memperhitungkan imbal hasil bagi lessor. Penyusutan dengan diakuinya aset sewaan oleh lisi, maka lessor juga akan menghentikan pengakuan atas aset tersebut. Selanjutnya, lisi akan menyusutkan aset tersebut seperti halnya penyusutan pada aset tetap yang diatur dalam PSAK pasal 16. Selanjutnya, nilai residu dari pengukuran setelah pengakuan awal. Jika perjanjian sewa terdapat nilai residu yang dijamin, maka beban penyusutan atas aset sewaan diakui setelah memperhitungkan nilai residu yang dijamin tersebut. Sedangkan jika nilai residu tidak dijamin, maka beban penyusutan atas aset sewaan yang diakuisisi tidak memperhitungkan nilai residu yang dijamin tersebut. Kemudian yang kedua yaitu penyajian dan pengungkapan. Yang disajikan dan diungkapkan dalam akuntansi sewa adalah laporan posisi keuangan atau neraca. Pada sewa pembiayaan, lisi mengakui aset dan liabilitas sewaan dalam laporan posisi keuangan. Jika aset sewaan tersebut digunakan untuk kegiatan operasi, maka dapat disajikan sebagai bagian dari aset tetap, yaitu disajikan sebagai nilai perolehan setelah dikurangi akumulasi. Setelah dikurangi akumulasi, penyusutan pada bagian aset tidak lancar. Aset sewaan juga harus dianalisis terhadap kemungkinan penurunan nilai seperti yang telah diatur dalam PSAK nomor 18. Selanjutnya, laporan laba rugi dalam akuntansi sewa. Pada sewa pembiayaan, lisi mengakui beban penyusutan dan beban bunga dalam laporan laba rugi, kecuali jika beban tersebut dimasukkan dalam jumlah tercatat aset lainnya. Kemudian sewa operasi pengakuan dan pengurangan. Pengakuan beban yang diakui dengan dasar garis lurus selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna pengukuran beban. Nilai beban sewa diukur berdasarkan jumlah pembiayaan sewa yang dilakukan oleh lisi, namun terkadang lisi mendapatkan insentif tertentu dari lessor agar bersedia melaksanakan perjanjian sewa. Itulah pembahasan tentang akuntansi bagi lisi. Selanjutnya kita akan membahas tentang akuntansi sewa bagi lessor. Sewa pembiayaan, akuntansi sewa bagi lessor. Dalam pembiayaan, pada awal masa sewa, lessor mengakui piutang sewa dan menghentikan pengakuan aset sewaan. Sewa pembiayaan dalam akuntansi bagi lessor ada dua, yaitu pertama pengakuan dan pengukuran. Pengakuan piutang dalam sewa pembiayaan. Pengakuan piutang yaitu ketika investor kotor yang didiskontokan dengan tingkat bunga implisit. Kemudian tingkat diskonto? Dalam tingkat diskonto, nilai investasi kotor dihitung menggunakan
dihitung menggunakan tingkat bunga implisit. Kemudian nilai residu. Jika aset yang disewakan memiliki nilai residu, maka diperhitungkan dalam nilai investasi kotor terlepas apakah nilai residu tersebut dijamin atau tidak. Kemudian biaya langsung awal. Biaya langsung awal dikeluarkan lessor dalam sewa pembiayaan ditambahkan ke dalam nilai investasi bersih. Hal kedua yang terdapat dalam akuntansi sewa bagi lessor yaitu pengukuran setelah pengakuan awal. Pemisahan antara pendapatan sewa dan pelunasan pokok lessor harus memisahkan antara bagian pendapatan sewa dan pelunasan pokok atas pembayaran sewa minimum pada saat periode terjadi. Jika pembayaran sewa yang dihitung oleh lessor setelah memperhitungkan penghasilan pembiayaan bagi lessor. Kemudian transaksi jual dan sewa balik. Yang pertama yaitu sewa pembiayaan, pengakuan, dan pengukuran, yaitu di mana lisi atau penjual jika suatu transaksi jual dan sewa balik merupakan sewa pembiayaan, maka selisih lebih hasil penjualan dari jumlah tercatat tidak akan diakui segera sebagai pendapatan oleh penjual atau aset tetapi ditangguhkan dan diamortisasi selama masa sewa. Lessor atau pembeli di masa sewa lessor atau pembeli. Pengakuan piutang sewa pembiayaan pada lessor juga mengacu pada besar nilai wajar aset. Penyajian dan liabilitas serta pendapatan dan beban pada transaksi jual sewa balik ini mengacu pada ketentuan pada sewa pembiayaan. Sewa operasi yang pertama yaitu pengakuan dan kemudian sewa operasi pada akuntansi sewa bagi lessor. Yang pertama yaitu pengakuan dan pengukuran. Lisi atau penjual suatu transaksi jual dan sewa balik merupakan sewa operasi jika lisi menjual aset tersebut pada nilai wajarnya. Yang kedua, jika harga jual di bawah nilai wajarnya. Yang ketiga, jika harga jumlah di atas nilai wajarnya. Dan yang keempat, jika nilai wajar aset pada saat transaksi jual dan sewa balik lebih rendah daripada jumlah tercatatnya. Kemudian lessor atau pembeli, pengakuan pendapatan tercatatnya lessor atau pembeli. Pengakuan pendapatan sewa operasi bagi lessor dan atau pembeli juga mengacu kepada ketentuan dalam sewa operasi pada sewa pembiayaan. Kemudian yaitu analisis laporan keuangan dalam akuntansi sewa, perlakuan akuntansi untuk sewa pembiayaan dan sewa operasi balik memiliki dampak yang berbeda terhadap penyajian laporan keuangan. Pada sewa pembiayaan, lisi mengakui aset sekaligus liabilitas sewa sehingga berdampak kepada komposisi di laporan posisi keuangan. Sementara pada sewa operasi, lisi tidak mengakui aset maupun liabilitas sewa di dalam laporan posisi keuangan perusahaannya. Baiklah, itulah video saya tentang penjelasan akuntansi sewa, materi akuntansi keuangan 3. Semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.